semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurayani Brusitepu dari kelas Biologi 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Teman-teman pasti tahu kan tentang respirasi atau sistem pernapasan pada manusia? Nah, penasaran kan bagaimana proses perkembangan sistem respirasi pada masa organogenesis? Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai perkembangan sistem respirasi organogenesis turunan endoderm. Adapun video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah perkembangan hewan, dosen pengampu Ibu Sukria MSc. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu organogenesis. Apa itu organogenesis? Organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh. Pertumbuhan ini diawali dari pembentukan embrio menjadi janin atau fetus, kemudian berdiferensiasi menjadi memiliki bentuk dan rupa yang spesifik bagi keluarga hewan dalam satu spesies. Organogenesis terdiri dari dua periode, yaitu pertama, pertumbuhan antara dan pertumbuhan akhir. Selama pertumbuhan terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif menjadi definitif yang khas bagi suatu spesies, seperti adanya bentuk katak, ayam, atau sapi. Periode pertumbuhan akhir, penyelesaian bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu, atau pertumbuhan jenis kelamin, roman wajah yang khas bagi individu. Pada aves, reptil, dan mamalia, batas antara kedua periode tersebut tidak jelas. Peran asam retinoat dan hormon tiroid sangat diperlukan bagi diferensiasi sel dan organogenesis pada embrio. Ekspresi transporter MCT8 yang banyak ditemukan pada otak dan plasenta merupakan mediator yang menyerap hormon tiroid dari peredaran darah menuju ke dalam sel, yang diperlukan bagi pertumbuhan neuron yang diaktifasi oleh asam retinoat. Organogenesis terbagi menjadi tiga, yaitu turunan endoderm, turunan mesoderm, dan turunan ektoderm. Ektoderm adalah bagian terluar dari tiga lapisan massa sel yang muncul di awal perkembangan embrio. Ektoderm berasal dari sel epiblast dan terbentuk selama proses gastrulasi. Gastrulasi adalah proses tahapan pertumbuhan embrio yang berbentuk mangkuk dan terdiri atas dua sel. Setelah lapisan mesoderm terbentuk, sel-sel akan berhenti masuk ke strik primitif dan sel epiblast yang tersisa selanjutnya akan membentuk ektoderm. Ektoderm menimbulkan dua garis keturunan yang berbeda, yaitu ektoderm permukaan dan ektoderm saraf. Pada vertebrata, ektoderm kemudian akan tumbuh menjadi rambut, kulit, kuku, dan lensa mata. Pada cnidaria dewasa dan stenopora, tubuhnya meliputi jaringan epidermis yang terkadang juga disebut ektoderm. Hampir senada dengan Encyclopedia Britannica, menurut Atlas of Human Embryology, lapisan ektoderm akan membentuk sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, epitel sensorik dari telinga, hidung, dan mata, epidermis, rambut, kuku, subkutan, enamel gigi, dan kelenjar hipofisis. Ektoderm juga berkontribusi terhadap adiposa dan hati. Selanjutnya yaitu lapisan mesoderm. Mesoderm adalah sel-sel yang berada pada lapisan tengah saat fase embrionik dalam perkembangan makhluk hidup. Saat terjadi fase pembuahan atau fertilisasi yang ditandai dengan bertemunya sel gamet atau sel kelamin jantan dan betina, maka akan dihasilkan satu sel yang disebut zigot. Sel zigot ini akan mengalami pembelahan menjadi dua sel hingga 32 sel. Kemudian sel akan mencapai fase gastrulasi, di mana sejumlah sel yang dihasilkan dari tahap pembelahan terus membelah dan bergerak menata dirinya menjadi lapisan-lapisan dan kumpulan yang berbeda. Pada fase ini terbentuk lapisan sesuai jenis hewannya. Jika hewan bersifat tripoblastik, maka akan tersusun atas tiga lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Apabila hewan bersifat dipoblastik, maka akan tersusun atas dua lapisan, yaitu ektoderm dan endoderm. Lapisan mesoderm ini yang akan membentuk struktur organ penyusun bentuk tubuh atau struktur berongga seperti tulang belakang, rongga perut, dan juga rongga dada. Nah, yang terakhir yaitu lapisan endoderm. Lapisan endoderm adalah salah satu lapisan germinal yang terbentuk selama embriogenesis hewan.
Sel-sel yang bermigrasi ke dalam sepanjang arkenteron membentuk lapisan bagian dalam gastrula yang berkembang menjadi endoderm. Endoderm terdiri pertama dari sel pipih yang kemudian menjadi kolumnar. Endoderm terdiri pertama dari sel pipih yang kemudian menjadi kolumnar ini. Lapisan ini membentuk lapisan epitel seluruh saluran pencernaan kecuali bagian dari mulut dan faring dan bagian terminal rektum yang dilapisi oleh involusi ektoderm. Endoderm juga membentuk sel-sel pelapis dari semua kelenjar yang membuka ke saluran pencernaan, termasuk dari hati dan pankreas, epitel tabung rongga dan rongga timpani, trakea, bronkus dan alveoli paru-paru, kandung kemih dan bagian dari uretra, dan lapisan folikel dari kelenjar tiroid dan timus. Endoderm membentuk lambung, usus besar, hati, pankreas, kandung kemih, bagian-bagian epitel dari trakea, paru-paru, faring, tiroid, paratiroid, dan juga usus. Nah, pada lapisan endoderm ini akan berkembang menjadi epitel yang terletak pada saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan, dan juga kelenjar gondok. Ketika embrio telah lengkap menjadi janin atau manusia yang bentuknya telah lengkap, maka akan terjadi perkembangan pula pada lapisan mesoderm dan lapisan ektoderm. Saluran pernapasan berjalan dari hidung ke paru-paru. Jaringan yang melapisi bagian hidung dalam terbuat dari lapisan ektoderm, tetapi sisa saluran pernapasan berasal dari endoderm. Ini termasuk laring atau kotak suara, trakea, tenggorokan, tabung kecil yang menjauh ke paru-paru, dan permukaan pernapasan dari paru-paru. Nah, selanjutnya seperti yang tertera pada judul video ini, yaitu proses perkembangan sistem respirasi pada masa organogenesis. Seperti yang kita tahu, sistem respirasi manusia itu adalah paru-paru. Nah, bagaimanakah proses pembentukan sistem respirasi pada masa organogenesis? Yang pertama, yaitu tunas respiratori. Pada embrio manusia hari ke-26 muncul suatu pembukaan di usus depan, lalu terjadi evaginasi, terbentuknya laringotrakea. Epitel berkembang dari endoderm tabung laringotrakea, sedangkan mesoderm berkembang dari mesoderm splanchnic dan rawan berkembang dari pial neural. Selanjutnya proses pemisahan divertikulum laringotrakea. Terbentuknya lipatan longitudinal membentuk lipatan trakeosofageal, lalu terbentuk septum trakeosofageal. Setelah itu proses pemisahan septum trakeosofageal, trakea dan kuncup paru untuk bagian ventral dan esofagus untuk bagian dorsal. Terakhir yaitu perkembangan trakea. Epitel berkembang dari endoderm tabung laringotrakea termasuk kelenjar-kelenjarnya, rawan jaringan ikat dan otot dari mesoderm splanchnic. Adapun stadium embrionik yang pertama yaitu periode embrionik, stadium embrionik, usia 3-7 minggu. Terjadi organogenesis paru mulai, tunas paru, pembentukan segmen rudimen bronkopulmonari. Kedua yaitu stadium pseudoglandular, usia 5-16 minggu, pembagian saluran udara kondukting lengkap. Ujung bronkioles mulai diferensiasi sel aliran, rawan dan otot polos muncul. Yang selanjutnya yaitu stadium canalicular, yaitu usia 16-27 minggu, terjadi percabangan pohon respirasi, pembentukan asinar, kapilarisasi, sel clara, sel alveolar tipe 1 dan tipe 2, badan lamelar surfaktan. Yang selanjutnya yaitu stadium sakular, usia 24-36 minggu, penipisan sel epitel respirasi tipe 1 dan 2, pembentukan terminal sakular dan juga surfaktan. Yang terakhir yaitu stadium postnatal alveolar, usia lebih dari 36 minggu, terbentuknya alveoli sejati, alveolar septation atau remodeling septa intraalveolar septa, restrukturisasi dan kapiler. Berikutnya yaitu fase perkembangan paru, terbagi menjadi dua. Apa sajakah itu? Pertama yaitu pertumbuhan paru yang dipengaruhi oleh faktor fisik, yaitu perkembangan struktur dan perkembangan anatomi. Yang kedua adalah pematangan paru. Apakah itu yang dipengaruhi oleh faktor hormonal
Apakah yang terjadi? Perkembangan apa? Yaitu perkembangan fungsi dan perkembangan biokimiawi paru. Seperti yang kita tahu, salah satu bagian dari sistem respirasi adalah alveolus, di mana pada alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, adapun karakteristik alveolus matang, yang pertama yaitu terhubung ke ductus alveolar, kedua dibatasi oleh sel tipe 1 yang kontak dengan kapiler. Selanjutnya, setiap kapiler didedahkan terhadap dua alveoli, mengandung surfaktan, memiliki interkoneksi dengan alveoli di sebelahnya melalui porikon. Itu adalah beberapa karakteristik alveolus yang sudah matang. Adapun perbedaan antara paru-paru ataupun sistem respirasi pada orang dewasa dan pada bayi adalah di mana bayi manusia memiliki 50 juta alveoli, permukaan paru 3 meter persegi, volume paru 150 sampai 200 ml. Sedangkan pada paru organisme orang dewasa terdapat 300 juta alveoli, permukaan paru itu 75 sampai 100 meter persegi dan juga volume paru sudah mencapai 5000 ml. Nah, yang terakhir ini adalah abnormalitas paru. Seperti yang kita ketahui, jika ada yang normal, maka ada juga yang abnormal. Begitupun dengan sistem respirasi ataupun paru-paru kita. Nah, apa saja sih yang biasanya terjadi atau abnormalitas apa saja yang biasanya terjadi? Nah, salah satunya di sini yang akan saya bahas atau akan saya paparkan adalah sindrom respiratory distress atau RDS, di mana 50% karena defisiensi surfaktan. Glukokortikoid stimulasi produksi surfaktan secara rutin digunakan untuk mencegah RDS itu hypoplasia paru, congenital diaphragmatic hernia, berat paru kecil, paru terlalu kecil untuk mempertahankan hidup. Itu adalah salah satu yang pada umumnya biasanya terjadi abnormalitas paru-paru yang terjadi pada bayi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi saya mengenai perkembangan sistem respirasi pada masa organogenesis turunan endoderm. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, ini baik perbuatan maupun perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada dosen pengampu mata kuliah Ibu Sukria MSc. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton dan mendukung video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, khususnya mengenai organogenesis turunan endoderm, sistem perkembangan respirasi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.